Tuhan, kita satulah doa, kita berdoa. Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Sang Firman yang hidup yang telah menjadi manusia, yang memberikan kami kekuatan serta keselamatan atas kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas waktu, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh memuji, membesarkan akan nama-Mu, dan hari ini pula Tuhan kami akan belajar bersama-sama dengan firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya bukan kepikiran hamba-Mu, bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak yang jadi. Dan jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu akan jalan ibadah kami ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keluar dari tempat kami ini, sehingga kami bisa mengerti, memahami, belajar bersama-sama firman-Mu dengan baik dan benar. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca Alkitab. Tadi sudah dibaca di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pembacaan Alkitab kita ini saya ambil tema Kristus bangkit memperbarui kemanusiaan kita. Memang ketua langsung kasih tema, kasih dengan ayat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara kitab 2 Korintus ini, kitab 2 Korintus ini ditulis pada tahun 55 Masehi. Yang menulis adalah Rasul Paulus, karena memang waktu itu jemaat di Korintus ini, kalau di Alkitab itu tulis kata jemaat dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Eklesia kalau orang buka di TB baru artinya gereja. Gereja yang ada di Korintus memang mengalami tekanan demi tekanan. Karena jemaat mula-mula tidak sama dengan orang. Bersyukur, berterima kasih orang boleh ibadah di mana-mana, boleh di kantor pemerintah. Oh, zaman dulu tidak sembarang mau beribadah di kantor pemerintah, karena posisi saat ini, kalau kita berbicara di 55 Masehi, itu ada seorang kaisar Roma yang kelima, namanya Kaisar Nero. Dia memerintah di 54 Masehi sampai 68 Masehi. Sehingga ada dua rasul waktu itu yang mati, namanya mati martir, yaitu Rasul Paulus dipancung kepalanya dan Rasul Petrus mati terbalik. Jadi mereka mati martir di 63 Masehi. Banyak juga orang boleh buka di AI. Jadi saya jelaskan ini penuntun dalam pembacaan Alkitab kita ini, ya itu orang boleh buka di sejarah gereja. Nah, kalau orang berbicara di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 ini dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini artinya seseorang yang percaya dan hidup bersatu dengan Kristus diubah secara rohani menjadi manusia baru. Yesus mati di 33 Masehi. Pada waktu itu yang memerintah adalah gubernur Roma yang kelima, namanya Pontius Pilate. Kalau orang baca di Alkitab, Pontius Pilatus. Dia memerintah di Yudea, Samaria. Dia tanya, pendeta tahu di mana? Karena memang kalau orang baca referensi itu banyak. Di teologi kalau orang timur itu, kalau Katolik pun tahu itu. Atau di gereja timur namanya gereja Ortodoks. Nah, jadi itu di 33 Masehi. Kalau baru bicara 33 Masehi, jadi hati-hati. Banyak orang Kristen bingung di situ. Yesus mati. Kapan Yesus mati? Itu 33 Masehi. Sampai orang bilang, masa Yesus lahir di 25 Desember? Kok kapan dia mati? Kan banyak orang tidak tahu kematian Yesus tahun berapa. Karena kebanyakan orang pakai kalender Gregorian. Kalender Gregorian ini ditulis pada tahun 1582 Masehi, berarti masuk abad ke-16 Masehi. Karena kalau 1 Masehi dari tahun 1 sampai 100 Masehi. Kalau orang berbicara 1582 Masehi berarti masuk abad ke-16 Masehi. Sedangkan ya, jadi itu ditulis oleh seorang paus namanya Paus Gregorius ke-13. Sedangkan trompe bapak-bapak gereja, trompe rasul-rasul ini, dorang itu pakai kalender Julian. Sampai orang dengar itu kata Julius Caesar. Nah, itu di 45 sebelum Masehi itu mundur 45, 44, 43. Sebelum Masehi dia mundur, baru tahun 0 baru masuk Masehi. Jadi seperti itu. Jadi Yesus mati di 33 Masehi. Yesus mati di kayu salib, kemudian
habis dia mati, kemudian dia bangkit, naik ke surga. Di tiga Masehi itu, kalau tolong baca kelanjutannya itu di Kisah Para Rasul 2 tentang Pentakosta, itulah namanya lahirnya Eklesia, lahirnya gereja dengan 3 tugas: marturia, diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, bersekutu. Itu kalau orang sedikit belajar. Nah, kalau orang berbicara sekarang kembali di pembacaan kitab kita, kalau berbicara ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ini bukan sekedar perbaiki diri, melainkan kelahiran kembali rohani yang dikerjakan oleh Tuhan, menjadikan seorang anak Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyelesaikan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Bagaimana Tuhan KRI? Jadi KRI Kawan Rescue Indonesia. Jadi di sini bukan cuma agama Kristen. Justru orang-orang Kristen harus jadi apa? Jernih jiwa, harus jadi teladan, jadi contoh. Jangan orang-orang Kristen sendiri. Ya, cek kemarin. So zaman sekarang dengan adanya media sosial kan so banyak orang malah orang bikin malu. Justru kalau orang beragama, dia akan musik lebih besar. Dia tahu menempatkan diri. Berarti harus kau memiliki etika berpikir. Cara pandangmu harus luas. Jangan sebagai orang Kristen menghina agama lain. Jangan sebagai orang Kristen justru sama dengan kita guru bilang begini. Guru saya Romo Daniel Bambang Wibiantoro, dia bilang, Pak Ronald, mau belajar kekristenan ini tidak gampang. Kau harus belajar kau punya diri. Dan kau sebagai orang Kristen harus jadi garang dan terang. Kau harus percaya di tengah-tengah banyak orang. Pribadimu harus benar. Saya dulu ini orang brengsek. Ketika saya sebelum jadi pendeta, tak belajar dulu. Belajar dulu kita mata. Kita bertobat memang betul-betul harus memang meninggalkan itu semua. Bukan bertobat karena kita mau cari kita gelar pendeta, bukan seperti itu. Ortopraksi cara hidupmu harus benar. Harus memberikan teladan, memberikan contoh. Bagi kalau orang sebagai kawan Rescue Indonesia, ini bagian sosial. Ketika ada bencana, orang itu bukan nanti bencana. Orang boleh juga kalau ketika ada orang susah boleh orang bantu. Maka kemarin ketua sebelum Pak, orang ketua ini Pak Franky Arab, jadi selama, jadi ini kawan Rescue Indonesia di mana itu ada bencana, pernah orang turun. Bahkan ada kelebihan dulu, ada kegiatan Natal kemarin. Ada kelebihan makanan dibagi-bagikan ke orang susah, sampai di jalan-jalan sampai sopir-sopir dapat. Jadi menempatkan Kristus itu harus betul-betul orang mesti tempatkan yang benar. Jangan sandi di belakang, orang ini bukan. So itu banyak orang Kristen kalau bilang akan puji sombong. Kebanyakan banyak jatuh di situ. Selalu kita ingat, selalu kita jawab, selalu kita bawa ini Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kembali ini, baku-baku sayang, baku-baku baik, tunjukkan hal yang kebaikan. Jangan orang baku jatuh. Ya biasa di organisasi. Ketika mulai tenang, ya dengan kemarin sububar. Memiliki 1 tahun, sububar. Baru memulai karena memang menjadi pemimpin tidak gampang. Makanya orang hargai pemimpin. Kalau orang di sini ada pemerintah, hargailah pemerintah. Jadi orang harus menempatkan orang ke diri di mana. Orang berdoa juga di sini Pak Gubernur, Pak Gubernur, Pak Komali. Jadi bagaimana dia membangun Sulawesi Utara ini, Bapak Wakil Gubernur Victor Mailangkai. Tidak gampang menjadi pemerintah. Karena menjadi pemerintah mau atur ini negara ini. Tidak seperti kau bayangkan. Jadi tidak gampang. Jadi sebagai orang Kristen, orang harus mendoakan supaya orang pemimpin ini diberkati, semakin hari semakin berkembang, Sulawesi Utara ini maju. Dan sampai sekarang ini, biar kasihan krisis minyak, mana pernah dengar minyak naik? Pak Presiden Prabowo, jadi bersyukur berarti Tuhan memberikan pemimpin seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadi orang di sini KRI, mari orang berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah ketulusan. Baku-baku sayang, baku-baku baik. Tidak perlu orang kita orang Kristen bikin apa baku baik. Orang harus rangkul.
Ketika orang bilang, ini tuh kekristenan, ternyata orang-orang Kristen yang luar biasa. Kembali lagi di pembacaan Alkitab, ini ada kata di dalam Kristus. Jadi syarat utama yang berarti bersatu dengan Kristus melalui iman, menerima pengampunan dan hidup dalam kasih-kasihnya. Berarti di dalam Kristus, berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus. Bagaimana orang mempercaya Tuhan? Orang saja seringkali ya mau ibadah bata-bata. Mau ibadah itu bukan nanti ke gereja. Ketika orang ada waktu luang membangun hubungan dengan Tuhan, berarti bagaimana cara orang menciptakan itu. Terus bagaimana lagi contohnya? Di dalam organisasi membangun hubungan yang baik, berinteraksi yang baik. Mari orang bikin kawan rescue ini sehingga masyarakat Sulawesi Utara tahu, oh, kawan rescue ini luar biasa. Bantu pemerintah, orang bantu sesama kita. Karena memang orang Pak ini mau bilang ormas juga. Bagaimana? Tidak seperti ormas yang lain. Waduh mau sana sini. Maka orang ini cuma kebanyakan kegiatan sosial. Jadi memang kalau orang lihat sekarang ini ormas banyak. Cuma ini kawan rescue ini yang di bagian-bagian bakti sosial. Makanya orang ke depannya ketua bilang tadi pasti harus orang bikin orang bikin kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana, dengan pemadam kebakaran, dengan dinas-dinas yang terkait di dalam. Jadi mari orang lebih semangat di sini. Ini mungkin kalau mau waktu panjang ini waktu. Jadi inti di dalam pembacaan Alkitab kita. Jadi judul ini tentang Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Artinya kemenangan Yesus atas maut memberi hidup baru, transformasi total dan harapan mengubah manusia dari egoisme menjadi penuh kasih. Waktu saya, main mau bawa panjang, cuma DPI orang mesti bersatu. Ketika Yesus mati di kayu salib, berarti orang mematikan keinginan daging, berarti mari orang sama-sama hidup yang benar. Orang bersatu. Di sini anggota-anggota ada usah dimupana. Oh, ada ketua Peter. Oh, ada ini. Orang ini sama. Jadikan KRI ini jadi berkat banyak orang, melayani dan memberkati. Jadikan KRI ini saluran berkat, sehingga orang pulang hari ini orang dengar firman, sampai di rumah orang membawa damai, membawa shalom. Semoga renungan PD ini bermanfaat buat kita semua. Shalom Aleluya, Kristus Anesti, Alitos Anesti, Amin.